siang Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Siti Sundari, Pak Asep yang sedang belajar di Sarjana Radiologi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya dapat rujukan dari biologi. Saya merasa sakit gigi di bagian gerak belakang bawah. Ini pengen di ini aja, di ronsen. Oh, di ronsen ya Ibu ya. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ani Rosma ya. Iya, alamatnya di mana Bu? Daerah sekolah mana? Alamat petugas. Tanggal lahir Ibu? 5 April 1990. Jadi dari surat tujuannya sudah sesuai dia datanya. Yang Ibu Ani ingin dilakukan pengambilan foto ronsen gigi kiri bawah belakang Ibu ya, betul? Di sini ingin diambil foto ronsen periapikal. Nah, jadi di sini sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya prosedurnya. Jadi sebelum pengambilan foto itu, sebelumnya Ibu harus aksesoris yang ada yang dipakai oleh Ibu itu harus dilepas terlebih dahulu, baik cincin, kalung ataupun anting, dan juga jam tangan juga harus dilepas ya Ibu ya, dan juga untuk handphone boleh disimpan dulu di tasnya dan nanti dititipkan, tidak boleh ikut ke dalam ruangan Ibu ya. Nah, selain itu juga sebelumnya pernah dilakukan foto ronsen juga Ibu? Belum pernah ya, jadi ini pertama kali. Nah, nanti pada saat pengambilan foto ronsen Ibu nanti akan menggunakan alat pelindung diri ya, apron untuk radiasinya. Nah, kemudian juga pada saat pengambilan foto ronsen kan nanti akan ada film dengan alatnya untuk membantu pengambilan film di mulut Ibu. Nah, mungkin efeknya akan agak tidak nyaman, kemudian mual dan juga pusing. Nah, kalau misalkan untuk mual sendiri, Ibu boleh tarik nafas, relax aja, dan juga tarik nafasnya harus dari hidung ya, jangan dari mulut biar tidak tambah mual. Nah, terus risikonya sendiri biasanya kan ini baru pertama kali ya Ibu ya, untuk risiko atau komplikasinya sendiri biasanya ini pada orang dengan pengambilan foto ronsen yang frekuensinya sudah sering, itu biasanya dapat menyebabkan mulut kering Bu, dan juga bisa meningkatkan risiko kanker. Nah, tapi kan ini untuk frekuensi yang tinggi. Tapi hal ini juga sebenarnya bisa diatasi dengan Ibu banyak makan konsumsi yang antioksidan seperti sayur dan buah, dan juga yang kaya protein seperti itu Bu. Iya. Nah, di sini ada inform konsen sebagai persetujuan tindakan medis Bu. Jadi di sini menerangkan Ibu sudah menyetujui untuk dilakukan pengambilan foto ronsen periapikal. Terima kasih. Persiapan operator, di mana pada sebelum era pandemi, operator perlu menyiapkan jas lab, kemudian masker dan handscoon, dan tidak lupa untuk memperhatikan 5 momen cuci tangan dan 6 langkah dalam mencuci tangan sesuai petunjuk WHO. Sedangkan selama masa era pandemi, perlu dilakukan regulasi dalam penggunaan alat pelindung diri, di mana untuk pengambilan gambar intraoral, operator perlu menyiapkan pelindung mata dan juga face shield, masker, sarung tangan bedah, kemudian penutup kepala, coverall, dan boots. Sedangkan untuk pengambilan gambar ekstraoral itu dibutuhkan pelindung mata, masker, bedah, sarung tangan, penutup, dan gaun. Dan tidak lupa untuk memperhatikan 5 momen mencuci tangan dan 6 langkah dalam mencuci tangan sesuai WHO. Masuk ke dalam persiapan pasien atau kontrol pasien, di mana persiapan ini diawali dengan pemeriksaan suhu tubuh pasien, kemudian pengisian kuesioner COVID-19 bagi pasien, kemudian sebelum memasuki ruangan, pasien mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan baru melakukan penggunaan obat kumur antimikrobial sebelum pengambilan radiografi dengan menggunakan obat kumur mengandung povidone 1% atau H2O2 1% selama 15 hingga 30 detik. Kemudian masuk ke dalam persiapan daerah kerja dan persiapan pasien. Nah, di mana pada prosedur ini yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan pasien untuk duduk tegak sehingga okusal dapat sejajar dengan lantai. Nah, kemudian jangan lupa untuk memasangkan apron kepada pasien sebagai pelindung diri. Kemudian berikut adalah teknik pengambilan gambar radiografi periapikal paralel. Nah, di mana yang pertama ini kita arahkan pasien untuk duduk tegak dan oklusi sejajar dengan lantai. Nah, kemudian kita persiapkan film dan juga film holdernya, di mana bagian sensitif dari film holder ini harus menghadap ke arah facial. Nah, ketika diletakkan pada holder, posisi dari film ini kita pastikan dalam posisi horizontal, karena pada pengambilan gambar ini kita melakukan pengambilan gambar gigi posterior. Kemudian film pada holder kita posisikan sejajar dengan sumbu panjang gigi dengan titik terdalam pada rongga mulut. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menggigit bite block pada holder. Nah, setelah kita instruksikan pada pasien, kemudian kita dapat memposisikan tabung sinar X dengan posisi horizontal dan tegak lurus terhadap sumbu panjang gigi, di mana ujung dari tabung sinar X ini harus berada pada ring holder. Nah, setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk tetap rileks dan juga memandang lurus ke depan agar pengambilan dari gambar radiografi ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, barulah operator dapat keluar ruangan untuk kemudian memencet tombol, kemudian masuk ke dalam tahap film processing. Tahap film processing ini biasanya kita lakukan di ruangan khusus tanpa ada cahaya. Nah, biasanya cahayanya sendiri berasal dari safe light. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memegang dari film dan membuka bungkus film. Nah, di mana pada saat membuka bungkus film, kita perlu berhati-hati. Nah, untuk memegangnya sendiri, kita hanya perlu memegang bagian tepi dari filmnya saja. Dan dianjurkan untuk tidak memegang bagian dalam dari film untuk menghindari dari jari yang akan menempel pada film. Yang kita masuk ke dalam tahap developing.
Tahap developing ini dia merupakan tahap di mana kita memasukkan film sambil menggoyang-goyangkannya ke dalam cairan developer. Nah, biasanya kita melakukan developing ini selama 5 hingga 10 detik sampai terbentuk bayangan putih di dalam film tersebut. Nah, setelah melakukan developing, kemudian kita melakukan rinsing, yakni bilas, di mana rinsing ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa developer dan biasanya dilakukan pada air yang mengalir. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan fixing. Fixing ini adalah memasukkan film ke dalam larutan fixer sambil digoyang-goyangkan sampai terbentuk bayangan gigi dan jaringan sekitar. Biasanya untuk waktunya sendiri 2 kali waktu developing. Nah, setelah developing, maka kita melakukan washing. Washing ini merupakan tindakan di mana film dibersihkan dengan menggunakan air mengalir sampai bahan kimiawi yang sebelumnya kita gunakan menghilang dari film tersebut. Nah, setelah melakukan washing, baru kita melakukan drying. Drying ini adalah mengeringkan film dalam suhu ruangan menggunakan dryer.